Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, Senin 21 Maret 2022, saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus seperti Elia dan Elisa diutus bukan kepada orang-orang Yahudi. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menggambarkan situasi Nabi, kehidupannya, dan pewartaannya. Seorang Nabi adalah utusan Allah yang mewartakan karya keselamatan Allah. Namun tak seorang pun Nabi yang bisa diterima di tempat asalnya sendiri. Yesus mengungkapkan betapa kehadiran Nabi tidak dikehendaki oleh umatnya. Mereka menolak. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Para nabi diusir. Umat tak mau diselamatkan oleh pewartaan para nabi. Demikian pula pengalaman, tugas, dan pewartaan dari Tuhan Yesus. Pewartaan Yesus sama halnya seperti pada zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa.
dalam tugasnya dan bagaimana tanggapan umat. Naaman sembuh, tetapi umat tidak mampu mengerti peristiwa dan campur tangan Allah di balik kesembuhannya itu. Mereka justru hendak menangkap Yesus dan mengusirnya keluar. Namun Yesus berjalan di tengah-tengah mereka. Tak seorang pun mampu untuk menangkap dan mengusirnya. Kehadiran Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, tugasnya dan pewartaannya membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi kita semua. Maka terbukalah untuk mendengarkannya, karena dialah Sang Guru dan Penyelamat kita. Percayalah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya mulia, kami sungguh bersyukur atas terang sabda-Mu yang membuka jalan kerukunan. Demikian pula atas rezeki suci yang membawa kesembuhan dan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.